Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Bu Guru harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Nah, bertemu lagi dengan Bu Yesi ya. Kita akan belajar masih tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 2, halaman 8 sampai 18 ya. Kalian bisa buka di buku tema kalian masing-masing ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa di rumah kalian tetap harus belajar, patuhi protokol kesehatan, tetap diam di rumah ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Ya anak-anak, semoga ilmu yang Bu Guru berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Kemudian tujuan yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2. Kemarin Edo pergi kemana ya? Ke kandang kelinci. Ya anak-anak, ke kandang kelinci ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, di sini siapa yang suka sama wortel? Nah, semua pasti suka ya sama wortel ya. Nah, anak-anak, kita amati gambar berikut ini ya. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Nih, gambar pertama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ini gambar yang ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, Bu Yesi punya lagu ya kelinci ya. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali. Melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah, bersamamu lagi menari-nari. Nah, itu ya. Nah, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Itu ya anak-anak ya, ada 4 gambar. 4 gambar menjelaskan 4 gambar menjelaskan
makna dari sebuah gambar tersebut ya. Itu namanya gambar cerita. Nah, ini gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi atau teks. Ya. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam. Cergam itu cerita bergambar, kemudian komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan rangkaian gambar-gambar tersebut? Nah, kita berlatih ya. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Langkah yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, itu media alas gambar. Media alas gambar atau merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarnaan yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Yang pertama ada pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak. Yang kedua ada cat air. Cat air adalah pewarnaan yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Nah, anak-anak, tugas yang pertama, ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, teks bacaannya bagaimana? Kalian bisa menceritakan hewan kesayangan kalian. Nah, contohnya, misalnya teks berjudul kelinci. Edo sangat suka sekali kelinci. Kelinci makan wortel. Kelinci suka meloncat, memanjat, dan berlari ke sana kemari.
Edo tertawa melihat tingkah laku kelinci. Nah, gambar ilustrasinya bagaimana? Misalnya di situ ada gambar kelinci yang sedang dipegang Edo. Ya, itu ya contohnya ya. Nah, kalian jangan kelinci. Kalau bisa, kalian hewan kesukaan yang lain. Bisa apa saja? Bisa kucing, bisa ayam, atau bisa mungkin ada yang suka dengan ular ya, kupu-kupu dan lain sebagainya. Silakan kalian buat ya teks bacaannya, kemudian gambar ilustrasinya. Gambar ilustrasinya berarti apa? Hewan kesayangan kalian. Ya, anak-anak ya. Itu tugas pertama. Nah, untuk yang kedua, ini ya, tugas kedua. Ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Nah, di sini ada gambar kelinci dengan 3 anaknya. Ya, anaknya ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam dan putih. Nah, kalian ceritakan. Kemudian yang kedua itu gambar apa? Anak kelinci sedang makan. Nah, itu kalian bisa ceritakan apa itu ya. Kemudian yang ketiga, gambar kelinci sedang berlari meloncat itu ya. Cukup satu gambar mewakili satu kalimat saja ya. Silahkan kalian bisa buat ya anak-anak ya. Satu gambar mewakili satu kalimat. Jadi gambar 1 kalimatnya apa, gambar 2 kalimatnya apa, kemudian gambar 3 kalimatnya apa. Itu ya anak-anak ya. Itu tugas yang kedua. Nah, sekarang di sini ada Edo. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumahnya. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, anak-anak, perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nama organ geraknya kaki ya. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, ini tugas yang ketiga. Ayo mengamati. Nah, silakan kalian amati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian ya. Di situ hewan yang mungkin ada di sekitar kalian ada ikan ya, ada katak, kemudian ada burung, ular, kemudian ada kadal, dan ada kambing. Nah, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, nama organ geraknya apa ikan? Ikan, nama organ geraknya apa ya? Nah, fungsinya untuk apa? Silakan kalian isi ya. Kalau tadi kelinci, nama organ geraknya kaki, fungsinya untuk melompat ya. Nah, kalau ikan nama organ geraknya apa? Ayo, nama organ geraknya apa? Kalian cari ya. Kemudian katak juga apa nama organ geraknya? Burung apa? Nah, ular apa? Kadal apa? Kambing apa? Silakan kalian isi sendiri ya. Silakan diisi ya anak-anak ya. Itu tugas yang ketiga. Gampang-gampang ya. Nah, sekarang ayo membaca. Gerak ikan dalam air.
Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ya, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, dari bacaan ini kalian bisa tahu tadi organ gerak ikan itu apa ya, gitu ya. Nah, berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Ini tugas keempat ya anak-anak ya. Silakan di situ tadi ada 3 paragraf. Ide pokoknya apa? Kalian cari. Kemudian kalimat pengembangnya kalian cari. Ide pokoknya 1 kalimat. Kalimat pengembangnya cukup 1 saja, tidak apa-apa. Nah, itu materi pembelajaran kita hari ini dan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan hari ini ya. Semangat belajar anak-anak. Semua tugas dicatat di buku tulis tema 1. Selamat mengerjakan. Nah, doa sesudah belajar ya agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya, terima kasih anak-anak. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.